Shalom semuanya, saya Adiga Susalia Berubukit dari Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia akan menyampaikan beberapa materi tentang mengenal hermeneutika dan kegiatan menafsir dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sesuai dengan judulnya, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih pengertian hermeneutika itu, dan untuk penjelasan selanjutnya kita lihat video berikut ini. Pengertian hermeneutika dapat dilihat secara etimologis. Kata hermeneutika berasal dari kata kerja Yunani yaitu hermeneun yang berarti menafsirkan, dan kata bendanya hermenia yang berarti interpretasi atau penafsiran. Penamaan awal kata hermeneutika itu berasal dari kata hermeneu yang diungkapkan oleh Hemeros, pengarang epos terkenal yang hidup sekitar abad 6 sebelum Masehi. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa orang yang memperkenalkan istilah ini adalah Plato pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Plato mengatakan bahwa hermeneutika sebagai teknik dan kaidah yang diperoleh melalui proses pengilhaman, dan dia juga mempertentangkan hermeneutika itu berasal dari kata Sophia yang artinya di mana perkataan berasal dari Plato. Kemudian setelah pernyataan Plato tentang hermeneutika, kemudian muncullah Aristoteles, tokoh yang mengungkapkan dan melakukan penafsiran itu menggunakan logika yang disebut dialogisme. Sepeninggalnya Aristoteles, hermeneutik kemudian digunakan oleh para filsuf dan ahli teolog dalam menafsirkan kitab suci mulai dari mazhab Stoa yang dipelopori oleh Zeno tahun 336 sampai 264 sebelum Masehi. Kemudian filsuf Nyaya di India seperti Sti Gautama abad ke-4 sebelum Masehi dan Watsyayana abad ke-3 sebelum Masehi. Pada masa mazhab ini, seorang teolog dan filsuf Kristen terkemuka, Santo Agustinus dari Hippo tahun 354 sampai 430 sebelum Masehi memberi jalan tengah dari pertikaian penafsir mazhab Origenes yang menggunakan penafsiran Arabia dan mazhab Antioquia yang cenderung pada simbolis dan spiritual. Dan kemudian Agustinus sendiri memberi arti baru pada hermeneutika dengan memperkenalkan teori semiotika sebagai dasar penafsiran dengan berpedoman pada makna dari tanda simbolis dalam kitab suci. Pandangan Agustinus ini kemudian dijadikan rujukan penting oleh para tokoh hermeneutika modern seperti Wilhelm Dilthey, Hildesheim, Gadamer, dan F.D.E. Schleiermacher. Zaman hermeneutika modern dimulai pada awal abad ke-19 oleh Friedrich Daniel Ernst Karl-Marcion pada 1768 sampai 1834, yang juga merupakan seorang teolog dan rohaniawan Jerman yang hidup pada zaman romantisme Eropa pada abad ke-17. Karl-Marcion mengangkat gagasan subtilitas inteligendi sebagai sebuah seni. Menurutnya, untuk memahami sebuah teks, maka harus dilihat pula konteks kata atau gagasan. Pemikiran ini merupakan proses hermeneutika gabungan rasional dan intuitif. Adapun alasan kuat Karl-Marcion dalam mengungkapkan penafsiran sebagai seni dilihat bagaimana proses keluar masuknya antara pikiran dan tulisan. Karl-Marcion juga menegaskan bahwa makna sebuah kata yang tertera di suatu teks hanya bisa dipahami dalam konsistensinya.
Proses memahami dan juga mengetahui tentulah sangat berbeda. Contohnya, terkadang kita mengetahui seseorang tetapi tidak dapat memahami orang tersebut. Jika proses mengetahui dari diri sendiri itu membutuhkan waktu yang sekilas atau dapat dilakukan dalam jangka waktu sebentar, tetapi proses memahami adalah proses yang lebih mendalam dan membutuhkan jangka waktu yang panjang. Kita akan masuk ke dalam pengertian. Apa sih pengertian dari menafsir? Menafsir adalah kegiatan yang biasa kita lakukan setiap hari dalam hidup kita. Mungkin secara tidak sadar dalam kehidupan kita, dengan kita mendengarkan pernyataan secara lisan dan membaca pernyataan tertulis, itu sudah termasuk ke dalam kegiatan menafsir. Di dalam melakukan penafsiran ada dua tahap, yaitu analisis dan sintesis. Analisis adalah kegiatan memecah bagian-bagian teks ke dalam beberapa bagian dan permasalahannya memiliki ciri tersendiri. Sedangkan sintesis adalah proses menyatukan kembali bagian-bagian teks. Di dalam kegiatan menafsir, pasti seorang penafsir akan menemukan fungsi positif dan negatifnya. Fungsi positifnya adalah dapat mengetahui dan menentukan persoalan yang menyangkut teks sebelumnya dan memperoleh pengetahuan. Yang kedua, fungsi negatifnya yaitu penafsir juga sering tidak dapat menentukan apa yang dimaksud dalam teks tersebut. Dalam kegiatan penafsiran ada dua faktor tingkat kesulitan. Yang pertama, mencakup seberapa jauh pihak yang membuka komunikasi. Maksudnya di sini adalah jika ada dua orang yang berbicara dan menulis satu dengan yang lain dengan pemikiran yang sama, maka hanya sedikit perbedaan yang ditemukan dalam kegiatan menafsir. Jika ada dua orang yang berbicara satu dengan yang lain dengan pemikiran yang berbeda, maka si penafsir harus berusaha menyatukan pemikiran mereka. Dan di dalam kegiatan menafsir juga pasti memiliki banyak perbedaan. Contohnya adalah teks Alkitab dan teks lainnya dapat dibaca dan ditafsirkan sebagai teks tanpa memperhatikan soal yang menyangkut sejarahnya, maksud penulis atau pendengar pemula, dan juga asal-usul teks. Berikutnya, secara garis besar, sejarah penafsiran Alkitab dapat dibedakan menjadi 3 periode, yaitu pertama, abad permulaan dan pertengahan, kedua, abad reformasi, ketiga, abad modern. Dan dapat kita lihat secara umum metode penafsiran ada beberapa macam. Yang pertama, gramatikal atau bahasa. Yang dimaksudkan adalah penafsiran yang dilakukan sesuai dengan tata bahasanya. Yang kedua, historis atau meneliti apa yang melatar belakangi terjadinya suatu kasus dalam menafsir. Tiga, sistematis atau penafsiran yang dilakukan secara berurutan atau tersusun. Yang kedua, abad ke-15 sampai 16. Di sini terjadilah pergeseran penting atas perspektif penafsiran dan eksegesi Alkitab. Ketiga, abad modern. Ilmu tafsir Alkitab modern dari zaman Renaissance hingga sekarang dapat dikatakan memiliki satu tujuan umum yang menyeluruh, yaitu mempelajari kitab dan dokumen-dokumen lain dari zaman kuno.